Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Al-Anbiya 107 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Ayat ini hitobnya kepada Rasulullah, tapi maknanya untuk semua. Saya sering mendengar ungkapan Islam itu rahmatan lil alamin, tapi ada kalanya dimaknai tong nyare, tong nyalahkeun batur, tong menyinggung perasaan batur, begitu. Yang lebih tahu terhadap ayat ini Rasulullah. Karena itu yang dimaksud rahmatan lil alamin, lihat saja bagaimana Rasulullah melaksanakannya. Ulah nyinggung batur, justru orang kafir Quraisy depan tersinggung pisan, ngamuk, malah mau membunuh Nabi. Jadi ini jangan diartikan dengan alasan Islam rahmatan lil alamin jadi tidak berjalan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, begitu ya. Justru rahmatan lil alamin itu berjalannya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi lebih menebarnya kebaikan dan mengurangi, kalau bisa menghilangkan kemungkaran. Begitu, bukan membiarkan kemungkaran. Rahmatun itu ialah ar-riqah taqtadil ihsan ilal marhum, kasih sayang kanyaah yang menentukan, mengharuskan yang disayangi itu selamat, yang disayangi dapat kebaikan, yang disayangi tidak terkena bahaya. Itu arti rahmatun itu. Seperti di suami istri, di suami ada rahmatun kepada istri, di istri ada rahmatun kepada suami. Karena itu masing-masing akan berusaha agar selamat. Suami berusaha agar istri selamat, istri berusaha agar suami selamat. Itu rahmatun. Ini rahmatun lil alam. Maka berusaha agar alam ini selamat, baik alamul insi manusia, alamul jinni. Karena dalam Quran surat Jin dinyatakan bahwa mereka ada yang mendengar kemudian beriman.
Nah begitu. Jadi illa rahmatan lil alamin itu adalah kebaikan bagi seluruh alam ini. Karena itu tiada lain sumbernya adalah la ilaha illallah. Begitu. Dengan sumbernya la ilaha illallah berarti musyrik harus dihilangkan, begitu. Kudu dicari, kudu dibejaan, lain kudu ngantep. Di urang mah rahmatan lil alamin teh antep we. Nah ini ya yang sering saya dengar itu. Maka dalam pelaksanaannya Rasulullah terus menyampaikan la ilaha illallah. Rasul terus menyampaikan, memberikan pengertian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang selain Allah bukan Tuhan, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi manfaat, terus begitu. Nah ini satu catatan itu. Jadi rahmatan lil alamin teh intinya adalah semuanya harus selamat. Karena itu jangan dibiarkan orang musyrik, jangan dibiarkan kufur, jangan dibiarkan melakukan kedoliman. Nah ini satu tuh catatan, karena saya sering mendengar pokoknya mah tong nyinggung anu sejen, tong nyalakeun pan rahmatan lil alamin. Nah jadi gitu rahmatan lil alamin teh. Kalau bapak punya istri salah mau dibiarkan, tong diantep pak, perlu ditengel-tengel. Ada gitu pan. Iya kan di Al-Quran kayak gitu. Tapi nengelna yang tidak melukai ya gitu. Lain nengelan gitu. Dengan halus, tidak bisa dengan kasar sampai pukul juga silahkan. Tetapi pukulan yang tidak melukai. Sautik oge da tete meniu baudna teu lila. Nah gitu. Apa seorang istri akan biarkan suaminya salah? Tidak boleh. Maka hendaklah istri memberikan nasihat. Begitu juga anak. Begitu juga orang tua dan seterusnya. Maka bukti rahmatan lil alamin berusaha agar yang lain itu selamat. Dan yang paling utama adalah selamat dari kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Itu rahmatan lil alamin. Dalam tafsir Al-Munir diterangkan wa ma arsalnaka ay wa ma arsalnaka ya Muhammad. Kami tidak mengutus engkau Muhammad bisyariatil Quran, dengan syariat Al-Quran, wa hadihi wa ahkamihi illa li rahmati jami'il alam minal insi wal jinni fid dunya wal akhirah. Kami tidak mengutus engkau Muhammad dengan syariat satu tuh. Ketika ini disampaikan banyak yang ngomong engkau rahmatan lil alamin tapi pika nyerieun gitu. Begini ya, Abu Jahal itu sakit hati, tidak senang dan menuduh Muhammad pemecah dan lain sebagainya. Bukan Nabi Muhammad yang salah, cuma Abu Jahal yang bodoh. Lamun bapak mamatahan ke pamajikan, tuluy nyeri hati pamajikan teh salah, eta teh pamajikan teh merenahkeun rasa teh. Mestinya berterima kasih di papatahan. Nya di papatahan, di bejaan, nya dibere duit, kurang kumaha atuh. Nah gitu. Pan ke di papatahan teh cicing we ibu teh ngalawan bari na hatena mah ceramah we cenah. Nu penting mah duit gitu Pak. Siapa sih anak yang senang di sekolah? Nggak ada. Dan di sekolah teh asa di penjara tuh. Matak mun guru teu hadir teh atoh. Mun guru rapat teh atoh. Itu karena tidak senang.
Nah, anak ini salah menempatkan rasa, mestinya dengan akal, bukan seneng tapi bener. Nah gitu. Ini udah hese teh. Lain genah tapi bener. Lain damai tapi bener. Kenapa begitu? Pan Abu Jahal gitu damai jeung Nabi. Abu Lahab juga. Ya begitu, mestinya damai. Tapi mereka tidak mau. Saya pernah menyampaikan, jangan dibalik. Kalau damai ciri benar, gitu. Tapi saya menyampaikan kalau benar pasti damai. Yang damai belum tentu benar. Saya sering membuat contoh meni runtut rautnya di rumah tanganna resep tama. Salaki pamajikan teh meni katinggalina teh runtut raut balager saroleh tagis miti make kecap soleh ya. Iya. Kata tangga halus. Kakolot halus. Dia itu Kristen. Nah, ini kan pikirannya zahir, damai, tapi tidak benar. Tapi kalau Islam menyatakan benar, baru damai. Contohnya yang termaktub dalam Quran surat Ali Imran 103. Maka dengan agama dari Allah itulah yang bermusuhan turun-temurun damai jadinya. Bukan damai tetapi menjadi saudara. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Begitu. Karena benar Abu Bakar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat lain bersatu ngahiji beres di atas akidah la ilaha illallah. Semuanya ke sana kembali. Kemudian juga janganlah kata damai dan rahmatan lil alamin hanya dijadikan alat agar mereka mau memilih saya. Itu ya. Ini kan sudah direkayasa ini. Ya. Dengan petunjuknya dan dengan hukum-hukumnya untuk seluruh alam, baik manusia dan jin, untuk dunia dan akhirat. Begitu. Jadi inilah sejarah membuktikan bahwa rahmatan lil alamin itu berjalannya amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan kita semua diperintah oleh Allah untuk melaksanakan itu. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menurut kemampuan yang ada. Yang dipaksakan ngadalil maca Quran. Itu apa nu mana Quran teh? Wa nerangkeun kieu bacakeun alam tarok. Naon itu? Amar ma'ruf itu ya. Ma'ruf dari kata urfun. Kita diperintah hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. 3 di situ dalam muamalah ini. Dalam menjadi pemaaf 1 tuh. Hari urang kudu ngamaafkeun ke batur manehna teu kan saling. Dan memaafkan itu jangan melemahkan hukum. Secara pribadi memaafkan, tapi hukum harus tegak. Koruptor ya mesti tegak hukum. Pribadi memaafkan, tapi jangan merusak hukum. Nah, rusaknya di zaman oleh Pak Utsman terlalu lembek.
memaafkan, tapi hukum jadi tidak tegak, tidak berjalan. Ya begitu. Khudil afwa, maafkanlah. Pertama dengan sesama muslim. Allah sediakan magfirah dan surga bagi orang muslim yang mau memaafkan sesama muslim, supaya bebas. Sebab kalau tidak memaafkan jadi ganyelan, tengenah terus, akhirnya muncul kebencian, saling membenci satu sama lain. Justru ini merusak. Maka khudil afwa, salah saeutik we mah hampurawe ini dalam muamalah sehari-hari. Teu sakabeh sikap jelema layog jeung kahayang urang. Kapan urang ge kitu ceuk batur. Ulah urang we ka itu. Lain si eta nya meni matak teu ngeunah. Batur ge kitu ka urang sarua. Lain urang wungkul atuh. Jika di jalan maca rek kamarana cenanya cek batur ka urang sarua gitu kan teh. Lain urang we ka batur. Lain rek kamarana nya jelema teh cek urang ka batur, batur ge ngomong kitu kan teh ka urang. Rek kamarana cenanya jelema teh gitu. Nah, itulah. Tidak semua sikap dan tindakan yang lain sesuai dengan keinginan kita. Cek batur ge ka urang gitu. Maka disinilah pertama adalah sesama muslim saling memaafkan, itu rahmatan itu. Kesalahan sautak-sautik kematu, tapi jangan sampai melemahkan hukum. Hari hukum tegak ke biasa. Secara pribadi silahkan. Ini rahmatan itu. Bagaimana sikap dengan orang kafir? Nabi juga kan bertetangga dengan orang Yahudi. Selama tidak melanggar aturan-aturan, ya dijamin hak sebagai warga negara. Dijamin tuh haknya sebagai warga negara, asal manehna tunduk, bayar pajak, itu jizyah. Dari penta zakat kan kafir teman. Dari orang Islam tidak dipinta pajak tapi zakat. Pandi urang mah duanana nya zakat ongkonya pajak ongko teu mayar. Pantu ya. Ari ngomong beli duanana di urang mah pajak ongko, zakat ongko, ari mayar henteu. Nah, gitu ya. Ini rahmatan yang ke-1. Karena itu Rasulullah bersikap seperti tuntunan Allah, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas bukan keras, tegas itu kan hukum mesti jalan. Dan saling mengasihi dengan sesama muslim satu. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Itu mesti jalan, bukti rahmatan alamin adalah menyuruh kebaikan. Urfun itu adat. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang sudah biasa dan tidak melanggar syariat. Itu urfun, ma'ruf. Itu kan ada hasanun, ada ma'ruf, ada birun, khairun. Nah, kalau ma'ruf kebaikan yang sudah dikenal secara tradisi kebiasaan dan tidak melanggar syariat, itu anggaran utama nama ini syariat. Contohnya dulu kaum perempuan itu pakai kebaya, itu tradisi adat. Itu kebaya tiungna teu dipakai disolenakeun bareto mah. Kabaya katingali dada kan. Dulu itu ibu-ibu tiungna teh teu dipake tapi disolenangkeun. Dulu gelung make eta teh tambahan teh. Lu juga bantes Pak nih. Itu ada tradisi urfun. Silakan, tetapi jangan melanggar syariat. Nah, ini melanggar syariat, payahna we.
Jadi Islam tidak menghapus adat, tapi mengarahkan. Adatnya orang Sunda dulu ya, itu kebiasaannya hebat. Subuh bangun, makan, kerja, itu satu kebiasaan yang hebat tuh. Kerja itu siap subuh kene. Tapi kayak ungkapan tong kapihelan ku hayam. Nah gitu. Oke, rezeki dipacok hayam. Nah gitu. Itu orang tua saya sering itu bilang begitu. Ini kebiasaan, bagus, silahkan. Nah, perintahkanlah kebaikan yang sudah dikenal baiknya dan tidak melanggar syariat. Kemudian adat dijadikan hukum. Al-adah muhakkamah. Contohnya, mun urang ngaliwat tuluy aya tangkal jamu air, aya nu ragragan ka jalan jamuna teh di pulungan halal karena adat itu. Eta mah dihalalkeun. Tapi kade durian mah beda deui. Iya. Itu setiap jadi tergantung adat itu, dan adat ini jadikan hukum teu bebeja gitu naon. Hari bapak ngurak di balong batur menang tuh. Balong nu batur eta belut nu saha. Nah, ada kebiasaan orang mah halal ya halal. Karena adatnya begitu. Tapi ada di pembudidayaan belut mah ulah ngurek teh. Puguhe gampang pisan. Nah, gitu. Nah, manggihan bala-bala hiji mah tuh huapkeun we da eta mah dihalalkeun gitu. Jamu air ragrag cokot we teu bebejakeun bogaan lagi karena adahnya dihalalkan. Hari dompet nu ustad ragrag mah ulah. Iya. Nah, gitu. Supaya terus menebar, ini kan rahmatan lil alamin, supaya kebaikan itu terus menyebar sampai Nabi memisilkan bagikan air hujan yang turun akan terus merayap masuk ke tiap sela-sela teh. Itulah ma'ruf harus begitu. Kebaikan agama ini harus masuk terus ke setiap rumah, sehingga tidak ada lubang yang tidak dimasuki cahaya kebenaran. Nah, ini rahmatan lil alamin deh, itu tersebarnya kebaikan, kebenaran untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kudu nyari, kudu nita itu Pak, kudu nita, kudu nyari, lain teu nita teu nyari katu lain ge. Menyebarkan kebaikan. Nah, begitu makna rahmatan lil alamin. Sebaiknya kembali kepada contoh Rasulullah, karena beliau sendiri kan yang dinyatakan sebagai rahmatan lil alamin. Itu bagaimana perilaku Rasulullah. Ya nami gawe bid'ah tong dicarek pan Islam rahmatan lil alamin, sidik nyarek teh eta rahmatan lil alamin. Nah gitu Pak, di urang mah rahmatan lil alamin teh nyaeta tara nyarek. Nu korupsi ge antep we cenah keun bae. Nah, keun bae da eta mah pagawean manehna tuh. Tidak bisa begitu kan, harus. Barang siapa yang menerima rahmat ini, qabila hadhihi rahmata wa syakara hadhihi nikmata, menerima nikmat ini dan bersyukur, maka ia akan beruntung dunia dan akhirat. Dan siapa yang tidak menerima rahmat ini, maksudnya kehadiran Nabi, kehadiran Quran, maka rugilah dunia dan akhirat. Begitu. Kemudian di surat An-Nisa 170. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumur rasul bil haq. Wahai manusia,
sudah datang kepadamu Rasul dengan benar mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Ini telah datang sebagai rahmat dari Allah, hadirnya Rasul di tengah-tengah umat dengan benar. Pernah ada perselisihan ketika mau membagikan ghanimah, rampasan perang, Rasul teh bawa wejung ke orang Mekah, bawa kabeh. Ada jo ngamek atuh. Orang Madinah teh aya ngamek. Kenapa diberikan semua? Kan kami juga ikut ke medan perang. Ieu pedang getihan keneh. Nah, anjeun teu adil. Hindil, sampai berani begitu kan Nabi. Sing adil atuh. Itu kan dohir mah begitu. Nyerikeun Nabi teh teu adil. Ada juga yang berani mengatakan ittaqillah, takwa ke Allah gitu. Kan Nabi eta teh geus patali jeung duit mah cuma ningali ustad. Moal saha. Teu ningali Nabi kan ya ge. Waktu berangkat perang mah ikhlas kabeh. Geus ningali we harta, tidinya mimiti kaganggu teh. Merasa tidak adil masa itu. Cek Nabi, sok atuh teh hangan saha nu adil salian ti kaula. Hari aya mah. Nah gitu. Sok atuh ari marane hayang matah ghanimah kaula rek init balik ka Mekah. Bareng jeung urang Mekah. Kakara sadar nu ngarti mah nu ngarti. Kumaha tos we ghanimah canaka itu ka Mekah. Asal anjeun we di dieu di Madinah. Tuh. Kenapa? Hari ghanimah mah harta urusan, hari Nabi mah ngurus. Hadirna Nabi mah pan mereskeun masalah. Hari harta mah mawa. Nah kitu nu pinter mah. Entong atos Nabi mah lah cenah ghanimah mah ka itu. Asal salira we di dieu. Nah mereskeun masalah Nabi mah. Hari harta mah mawa masalah. Kurang-kurangnya bisa menahan diri kalah ribu. Jadi lebih berharga hadirna Nabi daripada harta benda yang ada. Sebab Nabi mah merenahkeun mereskeun masalah patali jeung harta banda. Nah, sedangkan harta bereskeun. Urusan waris datang ke Nabi bereskeun. Urusan pembagian hibah datang ke Nabi bereskeun. Sengketa bereskeun terus diberesan ku Nabi. Itu kan mahal. Gitu. Tapi da urang mah resep ningali jumlah. Ibu-ibu mun ditawaran, ibu aya beas 50 kilo bade dicanak. Coba deh atuh. Eta kapikir teu ka bawah mah ku ibu-ibu 50 kilo da teu mikir kana ka bawah jeung teu atuh coba deh we bahan ya gitu. Zakat dibagi-bagi teh terbatas di kantongan di wadahan karena terbatas. Kalau banyak nggak usah dihidup bebaskan. Fakir miskin silakan sok ambil karena banyak. Di orang pan masih dibatasi karena terbatas. Hari gitu mah loba silahkanlah. Jo mawa karung darowe ngawadahan karena karung poho tanaga keur manggul keur gitu mah. Barang diangkat berat. Cik cenah bantuan kai pangkana tak-takkeun. Cek nu dipenta bantuan teh bisi rek ditambah loba keneh. Nah itulah kan jadi beban, tapi begitulah ya nafsu manusia. Nah jadi bukan masalah biasa karungna, tapi solusinya naon? Ada tidak gitu? Cekelan, we biasa sekarung teh diangkat teka punah.
ditinggalkan sieun ku baturnya cicing di dinya nyeklong nyiksa hirup. Nah gitu kan, inilah dunia itu. Da ongkosna ge kan angkot samposeun atuh bikeun ti heula sare we saha we nu naik teh masalah jongjon we. Satu waktu mah mawa duit kan amplop teh dina saku teu rada kanel. Kapan dicekelan we sapanyang nangkot teh da sieun aya nu nyokot. Jawab penumpang anyar komo rada kitu mah kereng jos curiga. Jos curiga da teh sare atuh. Nyekelan eta we sabab sieun nehenggra nepi teh masalila. Tersiksa atuh. Coba kitu mah saungkoseun duh geus sare beres saha we nu naik ribut. Gitulah gitu. Ya. Jadi Nabi itu hadir itu betul-betul rahmatan, mereskeun masalah. Ya gitu. Urang mah namahan Nabi mah hadir mereskeun masalah, lain nambah masalah. Ari bapak buka pamajikan teh nambah masalah, mereskeun masalah. Ya. Yeah. Begitu Pak. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haq mir rabbikum. Inilah rahmatan. Hadirnya Rasul, turunnya Al-Qur'an, brai kerepaek teh muncul cahaya. Itu satu rahmatan itu. Oh iya ini salah, iya benar, iya hak, iya batal, iya halal, iya haram teh ku agama. Karena sebelum agama Allah datang nggak ada halal haram, rek jinah, rek ngarampas, rek maehan nggak ada kan? Zaman jahiliyah itu baru ada halal haram teh setelah Quran turun. Hak dan batal itu setelah Quran turun, itu cahaya kan? Dari itu saya pernah menyampaikan kalau melihat dunia dengan kacamata dunia nggak ada halal haram. Pokoknya mah kuring we kudu menang. Tidak ada make jeung haram bohong, haram fitnah, hak keur kitu mah. Kuring we kudu menang. Enggak ada ikhlaskeun we bisi eleh moal keur kitu mah. Mangkrung we Pak. Ribut memeh derage geus riweuh. Aya kutu loncat ka itu ka dieu. Nah kutu loncat teh pisaan ngajeleng gitu, ngajeleng ka dieu gitu. Itu labuh eta. Aya tapi nu labuh loba deui kutu loncat teh, tapi jieul deui. Nah ini kan kalau tidak pakai terus we ngomong, jangan dibawa agama atuh nyemal aya halal haramna ge. Justru ini kan keliru sekali. Nah politik mah tong dibawa agama atuh mal aya halal haram. Tidak akan ada benar dan salah. Yang hakiki tidak ada istilah dolim adil itu kan adanya di agama. Karena itu keliru tuh yang ngomong tong dibawa agama sidik ieu. Karena melihat dunia dengan kacamata dunia itu rakus, ria, sombong itu sifatnya kan begitu. Nah kemudian turunlah agama Quran Sunnah ayeuna mah katingali brai we aya halal aya haram gitu kan. Seperti zaman jahiliyah rek jeung indung rek jeung anak gitu we jinah teh datenya haram. Nah sekarang brai haram. Nah gitu itu kan rahmatan. Beres we di zaman Rasul teh karena melihat dunia dengan agama. Nah sekarang kembali lagi melihat dunia dengan kacamata dunia. Balik deui itu juga teula. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong tong membawa agama itu bagaimana beresnya? Justru dengan agama. Nah, sekarang sudah kembali melihat dunia dengan kacamata dunia. Lebih parah sekarang melihat agama dengan kacamata dunia. Kalau dulu melihat dunia kacamata dunia rusak.
Lalu datanglah agama, melihat dunia dengan kacamata agama. Sekarang kembali lagi melihat dunia kacamata dunia. Lebih parah melihat agama pakai kacamata dunia. Itu ayeuna teh parah deh. Para ustaz ulama ngaromong teh macam-macam, Pak. Da jukutna makan koneng. Doma teh teu daekeun. Kepret ku cai uya saeutik. Domana diberi kacamata hejo. Nah, itu kan ngeureuyeuh. Padahal koneng saja nama jukutna mah. Ngan doma diberi kacamata hejo ngeureuyeuh. Nah, begitu. Hari ini menyatakan sesat, hari isukna oh ternyata tidak diberi kacamata hejo. Nah, gitu. Ini yang dikhawatirkan. Jadi agama sebagai barang dagangan. Gitu. Dan Rasul sudah meramalkan manusia akan menukarkan agama dengan dunia, dengan kedudukan dan lain sebagainya. Ya. Lain kuda bisa maca kita. Namun di asongan kita teh joli buka we. Nah, karena dilatih kan tiap pagi dibuka hareupeun kuda teh kitab teh. Di jaran teh jagong. Pas saya jagong dihakan ku kuda teh kitu ngalisuk. Matak ningali kitab teh kuda teh jauh mukaan we. Maca kitab neangan jagong. Kada ya para ustad ulama maca kitab teh neangan jagong we. Yang gitu ya. Faminu khairul lakum. Berimanlah baik bagi kamu. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Inilah makna rahmatan lil alamin. Kemudian surat An-Nisa 174 175 ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kamu burhan, bukti kebenaran dari Tuhan kamu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang nyata. Wa amal ladina amanu billah, maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa tasamu bih, dan berpegang teguh kepadanya, fasayudkhiluhum bi rahmati minhu, dan Allah akan memasukkan mereka pada rahmatnya dari Allah, wa fadlin, dan karunia-Nya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim, dan Allah akan tunjukkan jalan lurus menuju Allah. Nah, inilah makna rahmatan lil alamin, yaitu terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar. Itu rahmatan lil alamin. Jika tidak berjalan amar ma'ruf nahi munkar, berarti tidak terasa sebagai rahmatan lil alamin. Dan jangan dihambat, ini justru mestinya didorong. Di ayat lain, hamba Allah dimanapun akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, begitulah menurut kemampuan yang ada. Walaupun dengan ngobrol seringkali malah berhasil dengan ngobrol, dengan membantu, dengan menolong, silakan ya. Sampai di sini dulu ya, insyaallah Sabtu depan kita bertemu lagi.